Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik SMA Negeri 13 Medan kelas 10 MIA. Kali ini kita mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Setelah sebelumnya kita mempelajari persamaan nilai mutlak, kali ini kita memasuki pertidaksamaan nilai mutlak. Saya langsung memberi contoh untuk menjelaskan, nggak usah teorinya, langsung saya beri contoh. Misalnya kita mulai dari yang mudah dulu ya. Misalnya yang ini, bagaimanakah menyelesaikan soal seandainya kita diminta menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini, pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi jika ada soal seperti ini, nggak boleh langsung dibuang kurung mutlaknya. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Saya ingin kamu mengingat kembali definisi nilai mutlak. Jadi, harga mutlak 2x kurang 3 kita definisikan dulu seperti yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa harga mutlak 2x kurang 3 adalah dirinya sendiri, yaitu 2x kurang 3, jika x-nya lebih besar sama dengan 3/2. Dan negatif dirinya jika x-nya lebih kecil dari 3/2. Mudah-mudahan saya yakin kamu sudah paham ya mengenai definisi nilai mutlak ini. Nah, berdasarkan definisi ini, kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan ini. Jadi, kita boleh membaginya menjadi dua kondisi, yaitu yang pertama, jika x-nya besar sama dengan 3/2, maka pertanyaan harga mutlak 2x kurang 3 lebih kecil dari 5, boleh kita ganti menjadi ini. Harga mutlak 2x kurang 3 ini sudah sama dengan yang di atas. Nah, nggak usah lagi pakai kurung mutlak, karena dia bilang kalau lebih besar sama dengan 3/2, dia adalah dirinya sendiri tanpa kurung mutlak, tanpa negatif ya. Jadi kita ganti dia, lebih kecil dari 5. Ya sudah, kita selesaikanlah. Berarti 2x-nya lebih kecil dari 5 tambah 3, 8. X-nya lebih kecil dari 8/2. X lebih kecil dari 4. Yang satu lagi, kondisi yang kedua yaitu jika X-nya lebih kecil dari 3/2, maka soal harga mutlak 2x kurang 3 lebih kecil dari 5, kita ganti. Harga mutlak 2x kurang 3 berubah menjadi minus 2x kurang 3. Karena kan katanya jika lebih kecil dari x lebih kecil dari 3/2, harga mutlak 2x kurang 3 adalah yang ini, negatif 2x kurang 3. Jadi kita pakai yang itu ya, kita ganti. Lanjut, lebih kecil dari 5. Nah, lalu sama-sama dikali negatif, sebelah kiri dikali negatif menjadi 2x kurang 3, hilang negatifnya. Sebelah kanan dikali negatif menjadi negatif 5. Kalau dikali negatif, tandanya berubah. Nah, boleh dilanjutkan. 2x lebih besar, min 3-nya dipindahkan ya. Minumnya tetap, min 3 dipindahkan menjadi positif 3. Berarti 2x lebih besar dari hutang 5 dibayar 3 masih hutang 2. Sehingga X-nya lebih besar dari min 2/2, X lebih besar dari minus 1. Nah, jadi ini sekarang kita bisa gabung antara X lebih kecil dari 4 dan X lebih besar dari min 1. Itu kan kalau di garis bilangan ini min 1. Ini 4. Katanya X-nya tuh lebih kecil dari 4. Tapi dia harus lebih besar dari min 1. Berarti dia ada di sini. Dia ada di sini. Nah, jadi ini kita gabung ya. Berarti X-nya itu lebih besar dari min 1, tapi lebih kecil dari 4. Jadi kita bisa gabung. Sehingga nilai X yang memenuhi pertidaksamaan harga mutlak 2X kurang 3 kurang dari 5 adalah, ini saya buat HP-nya, yaitu ini. X-nya lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 4. Jadi bisa kita gabung karena dia ini ya, bisa bergabung di sini, tidak terpisah. Jadi boleh kita gabung. Nah, ini dengan cara definisi ini, ngomong-ngomong ya, kita bisa mendapatkan suatu sifat loh. Coba kamu perhatikan yang ini, lalu yang ini.
Nah, mereka ini, itu bisa saya gabung menjadi satu garis aja gitu. Menjadi satu statement bahwasanya ternyata 2x kurang 3-nya, kalau dari yang saya lingkarin yang ini, itu kan lebih kecil dari 5. Sebelah sini 2x kurang 3-nya, 2x kurang 3-nya lebih besar dari min 5. Berarti lebih besar dari min 5. Nah, kamu juga bisa nih langsung pakai seperti ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, harga mutlak 2x kurang 3 lebih kecil dari 5, boleh langsung kamu kerjakan. Langsung aja jawab 2x kurang 3, nggak pakai harga mutlak, dia dijepit gitu. Sebelah sini yang 5, sebelah sini negatifnya. Boleh langsung dikerjakan seperti ini saja. Itu tadi hasil dari yang ini ya, dari hasil yang 2 ini. Tuh kan, kita bisa ketemu ini gitu. Jadi boleh langsung ke sini juga boleh. Nah, lalu kita kerjakan semuanya ini sama-sama kita tambahi 3. Jadi di sini kita tambahi 3. Di sini kita tambahi 3. Di sini kita tambahi 3. Hasilnya apa? Di sebelah sini hasilnya min 2. Di sebelah sini hasilnya 2x min 3 tambah 3, 0. Di sebelah sini hasilnya 8. Lalu semuanya kita bagi 2 semua. Di sini kita bagi 2 jadi min 1. Di sini kita bagi 2 jadi x. Di sini kita bagi 2 jadi 4. Udah, selesai. Dapat deh. Ini juga boleh ya, seperti ini. Berikutnya, kali ini kita mencoba mengerjakan soal pertidaksamaan nilai mutlak yang tanda lebih besar. Misalnya, harga mutlak 2x kurang 3 lebih besar dari 5. Kalau yang tadi lebih kecil, kali ini lebih besar. Bagaimana mengerjakannya? Kembali saya ingatkan definisi nilai mutlak seperti yang tadi. Dirinya sendiri jika lebih besar dari 3/2 dan negatif dirinya jika x lebih kecil dari 3/2. Nah, maka kita kerjakan, kita bagi menjadi 2 kondisi. Jika x-nya lebih besar sama dengan 3/2, maka soal harga mutlak 2x kurang 3 lebih besar 5, boleh kita ganti harga mutlak 2x kurang 3-nya dengan siapa? Ketika x lebih besar dari 3/2, dia adalah dirinya sendiri. Jadi nggak usah lagi pakai kurung mutlaknya, boleh ya. Lalu minus 3-nya kita pindahkan menjadi 5 tambah 3. Jadi 2x-nya lebih besar 8, x-nya lebih besar dari 4. Sebelah sini kondisi kedua, ini kondisi pertama tadi ya. Kondisi kedua, jika x-nya lebih kecil dari 3/2, maka soal 2x kurang 3 mutlak lebih besar 5 berubah menjadi harga mutlak 2x kurang 3 ketika x-nya lebih kecil dari 3/2, itu yang ini ya. Nah, kita tulis negatif 2x kurang 3. Dia jadi ini berubah. Lebih besar dari 5. Kemudian kita kali negatif. Sebelah kiri kita kali negatif menjadi 2x kurang 3. Hilang negatifnya di depan. Sebelah kanan kita kali negatif menjadi negatif 5. Karena dikali negatif, tandanya pun berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita kerjakan 2x lebih kecil dari minus 5 tambah 3. Minus 3-nya kita pindahkan, jadi berubah tanda ya. Lanjut, 2x-nya lebih kecil dari hutang 5, dibayar 3, masih ada hutang 2, maka x-nya lebih kecil dari min 2/2, x lebih kecil dari min 1. Nah, yang ini, kalau di garis bilangan tuh ya, ini min 1, ini 4. Katanya x-nya lebih besar dari 4 ke sini. Satu lagi x-nya lebih kecil dari min 1 ke sini. Jadi mereka adalah dua daerah yang berbeda, mereka tidak bersatu ini. Sehingga menuliskan himpunan penyelesaiannya nggak boleh digabung, nggak boleh seperti yang lebih kecil tadi digabung, nggak. Yang ini memang harus dipisah, yaitu himpunan penyelesaiannya x-nya lebih kecil dari min 1 atau x-nya lebih besar dari 4. Jadi dua-duanya ditulis, tapi dengan dipisah pakai atau nulisnya bisa pakai V tajam seperti ini ya. V tajam itu artinya atau.
Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, kamu boleh lihat di sini nih. Ini juga boleh menjadi bahan perhatian kamu. Ke sini dan ke sini. Nah, katanya 2x kurang 3 itu lebih kecil dari min 5, juga 2x kurang 3 lebih besar dari 5. Nah, kalau ini nggak boleh digabung, karena gimana ya, lebih kecil dari min 5 kan ke kiri, lebih besar dari 5 di sebelah sana, dia nggak menjadi satu daerah yang bersama, dia menjadi daerah yang terpisah. Jadi penulisannya nggak bisa kita gabung seperti ini kan digabung ya, yang ini kan digabung gitu, bisa. Karena lebih besar dari min 5 tapi lebih kecil dari 5. Dia ada di tengah-tengah itu ada bergabung daerahnya. Tapi kalau yang kita kerjakan ini, yang ini ya, ini memang terpisah. Nah, jadi kita kerjakan kembali. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini, selain kamu bisa menggunakan cara definisi, boleh juga kamu tulis kalau ketemu soal yang lebih besar dari 5, maka tulis aja 2x kurang 3, nggak pakai kurung mutlak lagi, itu lebih besar dari 5, atau 2x kurang 3 lebih kecil dari minus 5. Seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama lebih besar dari 5, yang pertama seperti biasa aja gitu, tulis kayak di soal tapi nggak pakai kurung mutlak. Yang kemudian berikutnya lebih kecil dari negatif dirinya gitu. Nah, selanjutnya dikerjakanlah seperti biasa, berarti 2x lebih besar dari 5 tambah 3, 2x lebih besar dari 8, x lebih besar dari 4. Di sebelah sini juga dikerjakan seperti biasa, min 5 tambah 3, 2x lebih kecil dari min 2, x-nya juga lebih kecil dari min 1, ya min 2 bagi 2 kan. Nah, sama ya hasilnya, ini nggak boleh digabung, ini memang terpisah, karena yang satu di min 1, yang satu 4, yang lebih kecil dari min 1 itu ke sini, yang lebih besar dari 4 itu ke sini, jadi mereka memang terpisah. Jadi himpunan penyelesaiannya, x-nya lebih kecil dari min 1 atau x-nya lebih besar 4. Nah, ini juga boleh. Boleh juga mengerjakannya dengan cara seperti ini ya. Jadi, kalau ada harga mutlak AX tambah B lebih kecil dari C, kamu boleh mengerjakannya dengan cara tulislah AX tambah B-nya, lalu dijepit gitu. Nah, di sini C, di sini min C. Ini boleh. Kalau lebih besar, AX tambah B lebih besar dari C, maka tulis dulu nggak pakai ini ya, nggak pakai kurung mutlak lagi, langsung AX tambah B lebih besar dari C seperti biasa gitu, seolah nggak ada mutlaknya. Nah, atau kali ini AX tambah B lebih kecil dari min C. Nah, ini juga boleh ya. Jadi nggak usah didefinisikan lagi, nggak usah mengikuti definisinya lagi apa gitu ya, jika ini. Nah, langsung aja kamu kerjakan dengan cara seperti ini boleh. Atau kalau kamu tetap lebih nyaman, definisikan dulu, satu-satu dikerjakan, boleh, hasilnya sama. Terserah yang mana. Kita coba contoh lagi. Asal aja saya acak aja, saya bikin misalnya yang ini kayaknya yang agak sulit ya. Nah, misalnya harga mutlak, terserah kita mau bikin apa. Apa ya kita bikin, 5x kurang 2 gitu misalnya, lebih besar dari 8 misalnya. Misalnya aja ya. Maka cara menyelesaikannya, pertama kita tulis, nggak usah pakai mutlak. Langsung aja 5x kurang 2, bukan kurung mutlak. Lebih besar dari 8, nggak pakai kurung juga nggak apa-apa ya. Atau 5x kurang 2-nya ini, yang kurung biasa, atau nggak dikurungi juga nggak apa-apa, lebih kecil dari negatifnya, negatif 8. Nah, seperti itu. Lalu dikerjakan seperti biasa, 5x-nya lebih besar dari 8 tambah 2, jadi 5x-nya lebih besar dari 10, berarti x-nya lebih besar dari 2. Sebelah sini 5x-nya
lebih kecil dari min 8 tambah 2, 5x lebih kecil dari min 6, x-nya lebih kecil dari min 6 per 5. Dan mereka memang berpisah ya. Kalau dibuat di garis bilangan, di sini min 6 per 5, di sini 2, lebih kecil dari min 6 per 5 ke sini, lebih besar dari 2 ini ke sini. Jadi himpunan penyelesaiannya memang di dua daerah yang berpisah, sehingga nulis HP-nya itu nggak boleh digabung. Memang X lebih kecil dari min 6 per 5, atau X-nya lebih besar dari 2. Terpisah memang ya. Nah, seperti ini mengerjakannya. Kalau langsung, tidak didefinisikan lagi, boleh. Kalau yang lebih kecil gampang ya. Seandainya ada soal lebih kecil, 5x kurang 2, harga mutlak 5x kurang 2, lebih kecil 8. Maka cara menjawabnya, kamu tulis aja langsung 5x kurang 2-nya di tengah. Dijepit dia. Di sini 8, di sini minus 8. Lalu di semuanya, di kiri, di tengah, di kanan, tambahkan dengan 2. Jadi min 8-nya tambahin dengan 2. Ini tetap ya, tandanya tetap. 5x kurang 2-nya tambahin dengan 2. 8-nya tambahin dengan 2. Jadi semuanya tambahin dengan 2. Supaya hilang tuh min 2-nya. Di sini min 6. Di sini tinggal 5x. Di sini 10. Lalu semuanya dibagi dengan 5 semua. Jadi di sini min 6 per 5. Di sini 5x bagi 5, x. Di sini 10 bagi 5, 2. Udah deh, ini HP-nya. Jadi kali ini sebagai tambahan, saya ingin memberikan jenis soal yang lain, yang seperti ini misalnya. Mengerjakannya bagaimana? Kali ini yang di sininya ada negatifnya ya, negatif x gitu ya, bukan positif, bukan x kurang sekian, x tambah sekian, tapi sekian dikurang x. Itu gimana ngerjainnya? Sebenarnya sama aja ngerjainnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi boleh langsung, karena saya sudah menjelaskan boleh langsung, yaitu harga mutlak 2 kurang 3x lebih kecil 5. Langsung saja dikerjakan. Kalau lebih kecil berarti dijepit ya. Langsung tulis 2 kurang 3x, dijepit, di sebelah sininya 5, di sebelah sininya negatif 5. Lalu supaya 2-nya ini hilang, maka semuanya kiri, tengah, kanan kita kurangi 2. Kita kurangi 2 di sini, kita kurangi 2 di sini, kita kurangi 2 di sini. Jadi min 5 kurang 2 min 7. 2 kurang 2-nya sudah 0, tinggal min 3x. 5 kurang 2-nya 3. Tapi untuk ini kita kan mau kali negatif, supaya min 3-nya hilang ya, supaya minusnya hilang. Kalau kali negatif kan tandanya berubah. Jadi saya rekomendasi kerjain satu-satu, jangan sekaligus seperti yang di atas tadi kan sekaligus. Pecah dulu, kerjain dulu yang ini. Saya tulis di sini ya, min 7 lebih kecil min 3x. Lalu kerjain yang ini. Saya tulis di sini min 3x lebih kecil 3. Nah, kerjakan dulu satu-satu. Oke, kita kali negatif, ini jadi 7, ini jadi 3x. Tandanya kan berubah. Nah, gara-gara masalah tanda, jadi saya tidak ingin kamu silap. Nah, setelah itu, ini boleh kamu kalau bingung. Ini kan kadang-kadang siswa bingung begini. Kebiasaan x di kiri. Yang ini x di kanan. Boleh kamu pindah ke kiri, tapi pindahnya gini loh. Ini kan 7 lebih besar 3x atau 3x lebih kecil 7. Jadi kalau kamu mau mindahin, tulis 3x lebih kecil 7. Yang tadinya dari kanan ke kiri, 3x lebih kecil 7, kamu bikin dari kiri ke kanan. Ya, jadi udah benar nih ya, 3x lebih kecil 7, x-nya lebih kecil 7 per 3. Oke, next yang selanjutnya kita kerjai, kita kali negatif, jadi ini 3x, ini min 3. Kalau dikali negatif, tandanya berubah. Lalu, x-nya berarti lebih besar dari minus 3 per 3 alias minus 1. Nah, yang ini dengan yang ini, coba kita gambar di garis bilangan. Ada minus 1, ada 7 per 3. Katanya x-nya lebih besar dari minus 1. Katanya x-nya lebih kecil dari 7 per 3. Berarti mereka ada di sini. Nah, mereka berada di satu daerah yang sama ya. Sama-sama di sini kan. Itu boleh digabung nulis HP-nya. Kan X-nya ada di sini. X-nya lebih besar dari min 1 katanya kan yang ini.
dan X-nya lebih kecil dari 7/3 kata yang ini. Jadi nulisnya boleh digabung begini karena mereka berada di satu daerah yang sama. Jadi HP-nya saya tuliskan, digabung saja. X-nya di antara -1 dan 7/3 atau lebih besar dari -1 tapi lebih kecil dari 7/3. Nggak usah dipisah ya nulis HP-nya. Sebaiknya digabung nulis HP-nya karena memang mereka di daerah yang sama. Boleh langsung mengerjakan seperti ini, boleh juga dengan definisi, tetap kita definisikan dulu misalnya 2 kurang 3X ini siapa? Ya, seperti sebelumnya ya, dirinya sendiri jika 2 kurang 3X lebih besar sama dengan 0, kan seperti itu ya. Jadi min 3X lebih besar sama dengan min 2. Kalikan negatif 3X lebih kecil sama dengan 2, X lebih kecil sama dengan 2/3. Berarti di sini jika X-nya lebih kecil sama dengan 2/3. Yang di sini negatif dirinya jika sebaliknya X lebih besar 2/3. Itu sebaliknya itu. Yang atas sama yang bawah itu kalau satunya lebih kecil, satunya lebih besar. Yang ini boleh kita kalikan ke dalam jadi min 2 tambah 3X atau 3X kurang 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal. Berarti kita ngerjainnya ada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu jika X-nya lebih kecil sama dengan 2/3. Kita tulis soalnya. 2 kurang 3X, harga mutlak, lebih kecil 5. Untuk X lebih kecil 2/3, harga mutlak 2 kurang 3X-nya adalah yang ini. Jadi kita ganti. 2 kurang 3X lebih kecil 5. Udah, kita selesaikan seperti biasa. Min 3X lebih kecil 5 kurang 2. Kan 2-nya pindah ya. Min 3X lebih kecil 3. Jadi X-nya lebih kecil 3 bagi min 3, min 1. Kondisi yang kedua yaitu jika X-nya lebih besar 2/3. Ketika X-nya lebih, tulis dulu soalnya ya. Tulis soalnya 2 kurang 3X harga mutlak lebih kecil dari 5. Ini soalnya. Nah, ketika X-nya lebih besar 2/3 yang ini, maka harga mutlak 2 kurang 3X adalah yang ini, 3X kurang 2. Jadi ini kita ganti dengan 3X kurang 2 lebih kecil 5. Yaudah, diselesaikan seperti biasa. 3X lebih kecil dari 5 tambah 2. 3X lebih kecil dari 7, maka X-nya lebih kecil dari 7/3. Oke, yang ini dan yang ini kita gambar di garis bilangan. Ini min 1, yang ini 7/3. Katanya X-nya, oh ini saya salah ya. Ini kan dibagi, ini tunggu. Ini kita kali negatif dulu, jadi 3X, di sini jadi min 3, tandanya jadi berubah. Barulah X-nya lebih besar dari min 3/3, min 1. Jadi katanya X-nya lebih besar dari min 1, ke sini berarti. Lalu X-nya lebih kecil dari 7/3, ke sini berarti. Nah, ini dia ya, sama seperti yang tadi, di daerah yang sama. Jadi kamu boleh nulisnya, karena X-nya ada di sini. Nah, X-nya itu lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 7/3. Ini dia kan, yang ini X lebih besar dari min 1 ini. Yang ini X lebih kecil 7/3 ini. Mereka digabung nulisnya. Jadi nulis HP-nya itu digabung. X-nya lebih besar dari min 1, lebih kecil 7/3. Tidak usah dipisah, karena memang HP-nya berada di satu tempat yang sama. Nggak terpisah. Selanjutnya, kalau tandanya lebih besar, yang tadi tanda lebih kecil, sekarang tanda lebih besar. Kalau tanda lebih besar, cara langsungnya saya sudah jelaskan tadi ya. Cara langsungnya kalau lebih besar bukan dijepit, tapi tulislah tanpa mutlak 2 kurang 3X lebih besar dari 5 atau 2 kurang 3X lebih kecil dari negatifnya. Ini ya cara cepatnya kan, yang sudah bukan cara cepat sih, setelah tadi kita temukan boleh langsung seperti ini ya. Maka ya udah kita kerjakan satu-satu. Sebelah kiri kita kerjakan, duanya kita pindahin ya, berarti min 3X lebih besar 5 kurang 2, min 3X lebih besar 3, kita kali negatif, 3X lebih, di sini 3X, di sini minus 3, kalau kali negatif tandanya berubah,
Jadi X-nya lebih kecil dari minus 3/3. Di sebelah sini kita pindahkan duanya, jadi min 3x lebih kecil min 5 kurang 2, min 3x lebih kecil minus 7, lalu kita kali negatif 3x di sini 7, tandanya berubah. Berarti x-nya lebih besar dari 7/3. Oke, yang ini x-nya lebih kecil dari minus 1. Minus 3/3 kan minus 1. Nah, kita gambar di garis bilangan. Di sini ada minus 1, di sini ada 7/3. Yang positif sebelah kanan, yang negatif sebelah kiri. Katanya x-nya lebih kecil dari minus 1, berarti minus 1 ke kiri. Ini yang lebih kecil dari minus 1. Katanya x-nya lebih besar dari 7/3, berarti dari 7/3 ke kanan. Nah, kamu lihat ya, dia terpisah dua. Dia menjadi dua daerah, yang satu ke kiri, satu ke kanan, nggak bersatu kan. Jadi nulis HP-nya juga nggak boleh bersatu. Nulis HP-nya ya sebelah sini tuh X-nya lebih kecil dari min 1. Sebelah sini tuh X-nya lebih besar dari 7/3. Jadi nulisnya memang harus terpisah. Jadi untuk HP-nya nulisnya itu yang ini harus terpisah. X lebih kecil min 1 atau nulis ataunya pakai V tajam. X-nya lebih besar 7/3. Ini ya himpunan penyelesaiannya. Kalau mau pakai definisi juga tetap boleh. Sama seperti tadi, kita definisikan dulu 2 kurang 3x itu siapa definisinya, yaitu dirinya sendiri jika tadi kita kerjain jika 2 kurang 3x besar sama dengan 0, jika min 3x besar sama dengan min 2, kita kali negatif 3x kecil sama dengan 2, jika x kecil sama dengan 2/3. Jika X lebih kecil sama dengan 2/3, sebelah sini negatif dirinya, ini yang tadi ya, mendefinisikan jika X-nya sebaliknya besar 2/3. Boleh juga kita kali ke dalam, berarti 3X kurang 2. Nah, sekarang kita kerjakan kondisi yang pertama, yaitu jika X-nya lebih kecil sama dengan 2/3, maka soal harga mutlak 2 kurang 3X lebih besar 5, kita ganti harga mutlak 2 kurang 3X-nya dengan yang di atas ini. 2 kurang 3X lebih besar 5. Ya udah kita kerjain seperti biasa. 2-nya kita pindahkan ke sana jadi 5 kurang 2. Min 3X lebih besar dari 3. Kita kali negatif ya, jadi 3X di sini min 3. Tandanya berubah kan? Nah, berarti X-nya lebih kecil dari min 3/3, X-nya lebih kecil dari min 1. Kondisi kedua, yaitu jika atau ketika X-nya lebih besar dari 2/3. Soalnya adalah harga mutlak 2 kurang 3X lebih besar 5. Ketika X-nya lebih besar dari 2/3, kita pilih yang ini. Kita ganti dia dengan 3X kurang 2, lebih besar 5. Udah kita selesaikan seperti biasa, 2-nya dipindahkan ke sana jadi tambah 2, berarti 3X lebih besar 7, X-nya lebih besar dari 7/3. Nah, yang ini dan yang ini kita gambar di garis bilangan, ada min 1, ada 7/3. Katanya X-nya lebih kecil dari min 1, berarti min 1 ke kiri. Katanya X-nya lebih besar dari 7/3, berarti 7/3 ke kanan. Kita bisa lihat dia terpisah ya. Jadi nulis himpunan penyelesaiannya, menuliskan HP-nya juga harus terpisah. X-nya lebih kecil dari min 1 atau X-nya lebih besar dari 7/3. Seperti ini menyelesaikannya ya.